Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maman Sulaiman Esos di channel Akang Pejuang Alif. Kabar gembira bagi para penyuluh agama Islam non-PNS bahwa di tahun ini akan ada seleksi P3K untuk penyuluh agama Islam honorer. Kabar akan adanya seleksi penyuluh agama Islam sebagai P3K juga telah disampaikan oleh beberapa pejabat Kementerian Agama Pusat saat bersilaturahmi dengan para penyuluh honorer Kabupaten Majalengka di Cibatu. Ada beberapa yang disampaikan oleh pejabat Kementerian Agama Pusat. Di antaranya adalah para penyuluh agama honorer harus terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi kepenyuluhan agar tugasnya sebagai garda terdepan pembangunan nasional bisa terwujud dengan maksimal. Seperti yang juga disampaikan oleh Kasih Bimas Islam Kementerian Kabupaten Majalengka bahwa penyuluh agama Islam harus memanfaatkan semua situasi dan kondisi untuk berdakwah dan memberikan penyuluhan pembangunan kepada umat. Tidak hanya LR, tetapi semua kegiatan keagamaan ujung tombaknya ada di KUA. Maka KUA adalah merupakan garda terdepan pengertian agama. Masa didukung oleh siapa? Pertama dari karyawan KUA. Maka wajib hukumnya bagi seluruh karyawan KUA itu harus mengembangkan dirinya, meningkatkan sumber daya manusia. Kalau dia diam di situ maka akan tertinggal. Sekarang kan sudah terbuka. Menurut pejabat dari Kementerian Agama Pusat juga beliau menyampaikan bahwa seleksi P3K penyuluh agama Islam akan dikerjakan secara jujur, adil dan terbuka sehingga para penyuluh agama Islam harus mempersiapkan sejak dini tentang hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan. Apa saja regulasi yang perlu dipahami sebagai dasar hukum seleksi P3K penyuluh agama Islam? Ini dia seperti yang disampaikan oleh Ustadz Naib Adnan. Saya ingin menjelaskan persiapan awal untuk penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK atau P3K untuk penyuluh agama. Nah, jadi bagi teman-teman yang akan mendaftar, yang paling terpenting menurut saya saat ini adalah mengetahui dahulu regulasi yang dipakai atau peraturan-peraturan yang memayungi tentang penerimaan P3K. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Teman-teman harus baca undang-undang ini. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, PPPK. Kemudian ada juga dasar hukum yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian ada Peraturan Menpan RB Nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan soal seleksi kompetensi bidang dan pengintegrasian ke dalam sistem komputer assisted test Badan Kepegawaian Negara. Selain itu juga ada Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis
pengadaan P3K. Kemudian teman-teman, ada lagi beberapa regulasi Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 1197 tahun 2021 menjadi Kepmen Pan RB 76 2022 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Selain itu juga ada Perpres 98 tahun 2020 mengenai gaji dan tunjangan P3K. Permen Pan RB 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, kemudian Permen Pan RB 71 tahun 2020 tentang pemberian kuasa pengangkatan P3K. Kemudian yang terakhir adalah Permen-Pan RB 29 tahun 2021, yaitu pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Nah, teman-teman, sebaiknya semua regulasi ini teman-teman baca, kemudian pahami, agar kita bisa mempersiapkan diri untuk pendaftaran P3K untuk penyuluh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.